Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang neraca lajur. Seperti yang kalian ketahui bahwa neraca lajur adalah kertas berkolom atau berlajur-lajur yang digunakan sebagai kertas kerja dalam penyesuaian laporan keuangan. Nah, jadi neraca lajur ini digunakan sebagai alat bantu untuk penyusunan laporan keuangan. Nah, kalian juga mengetahui bahwa neraca lajur ini terdapat atau ada beberapa bentuk, yaitu 6 kolom, 8 kolom, 10 kolom, dan 12 kolom. Nah, di layar sudah tertampil bentuk kertas kerja 6 kolom itu terdiri dari kolom atau lajur neraca saldo, laba rugi, dan neraca. Jadi yang dihitung itu adalah lajur setelah nomor akun dan nama akun. Ya, nomor akun dan nama akun ini kan sudah pasti ada. Kemudian lajur yang pertama adalah neraca saldo, laba rugi, dan neraca. Ini untuk neraca lajur bentuk 6 kolom. Kalau yang 8 kolom itu ditambah dengan lajur penyesuaian. Itu. Ya, jadi bentuknya adalah neraca saldo, kemudian penyesuaian, kemudian kolom laba rugi, dan juga neraca. Nah, kalau kertas kerja 10 kolom itu ditambah dengan lajur neraca saldo disesuaikan atau neraca saldo setelah penyesuaian atau neraca saldo disesuaikan. Sama saja, ya. Nah, jadi bentuknya atau lajurnya adalah neraca saldo, kemudian penyesuaian, kemudian neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan juga neraca. Bagaimana dengan yang 12 kolom? Kalau 12 kolom ini ditambah dengan lajur modal. Nah, modal ini adalah untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan, yaitu laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Nah, untuk penyusunan neraca lajur dengan spreadsheet, kita akan menggunakan kertas kerja atau neraca lajur 10 kolom. Dan biasanya neraca lajur yang digunakan adalah neraca lajur 10 kolom, yang lajurnya atau kolomnya terdiri dari nomor akun, nama akun, neraca saldo, penyesuaian, kemudian neraca saldo disesuaikan, kemudian kolom laba rugi, dan juga neraca. Gitu, ya. Nah, bagaimana dengan penyusunannya? Nah, di layar kalian ini sudah ada langkah-langkah untuk penyusunan neraca lajur. Nah, nanti kita akan terapkan, kita akan demonstrasikan, kita akan praktekkan langsung ke dalam Excel-nya, gitu ya. Nah, kalian cukup tahu terlebih dahulu teorinya, gitu. Yang pertama adalah kalian harus menyiapkan terlebih dahulu form dari neraca lajurnya yang terdiri dari 10 kolom. Nomor akun, nama akun, kemudian kolom neraca saldo sampai dengan neraca yang terdiri dari debit dan kredit. Nah, kemudian setelah itu nanti dipindahkan terlebih dahulu neraca saldonya. Kalian kan kemarin sudah menyusun neraca saldo, kemudian sudah menyusun ACP atau penyesuaian. Nah, neraca saldo yang sudah kalian susun dipindahkan terlebih dahulu. Kemudian nanti memindahkan ayat jurnal penyesuaian ke kolom penyesuaian neraca lajur. Tentu saja dengan rumus debit kreditnya dengan menggunakan rumus. Ya, kemudian untuk penyesuaian ini ada pengingatnya atau ada keterangannya, nanti dilihat. Kemudian setelah penyesuaian selesai kalian masukkan, kemudian nanti neraca saldo disesuaikan juga harus kalian isikan dengan menggunakan rumus. Rumusnya dengan menggunakan rumus if dan or.
Ya, ini di poin G. Kemudian setelah itu yang sebelah kredit juga sama, dimasukkan dengan menggunakan rumus juga. Setelah selesai, beralih ke kolom laba rugi sebelah debit dan juga kredit. Dimasukkan dengan menggunakan rumus juga. Ini ada di poin I. Terakhir adalah dengan menggunakan rumus yang mana rumus tersebut untuk mengisi kolom terakhir yaitu kolom neraca gitu ya. Nah, bagaimana penerapan rumus dalam penyusunan neraca lajurnya? Mari kita praktekkan bersama-sama. Ini saya stop dulu. Saya akan share yang ini. Nah, pertama, ini saya mengambil latihan dari Willa Salon ya. Pertama, pastikan terlebih dahulu AJP yang kalian kerjakan ini benar. Silakan dicocokkan terlebih dahulu AJP-nya, sudah saya share untuk AJP yang benar. Nanti silakan dicocokkan terlebih dahulu. Jika ada kesalahan, silakan diperbaiki, direvisi terlebih dahulu. Caranya merevisi bagaimana? Kalau kalian salah dalam akunnya, kalian bisa langsung ganti pada kolom referensinya, diganti dengan akun yang benar. Kalau salah pada saldo debit kreditnya, langsung bisa kalian ganti dengan mengetikkan secara manual. Begitu ya, neraca saldo selesai benar, kemudian baru kita susun neraca lajur. Pertama, harus kalian siapkan terlebih dahulu form dari neraca lajurnya. Neraca lajur 10 kolom. Yang terdiri dari kolom nomor akun, nama akun, neraca saldo, sampai dengan kolom neraca yang terdiri dari debit dan kredit. Langkah selanjutnya adalah memindahkan neraca saldo, sheet neraca saldo ke kolom neraca saldo yang ada di neraca lajur. Bagaimana caranya? Dibuka dulu sheet neraca saldo, kemudian ini sheet neraca saldo ya, dikopikan. Nah, yang kamu copy adalah nomor akun, nama akun, debit dan kredit. Nah, semuanya dikopikan. Nah, ini ikhtisar laba rugi, ini tidak ada saldonya, jadi tidak usah dikopikan. Copy, masuk ke sheet neraca lajur, masuk ke sel bawahnya nomor akun, kemudian dipastekan. Pastenya adalah pilih yang paste spesial, yaitu yang value only, yang value-nya saja. Nah, seperti ini. Jadi, ini sudah tercopy neraca saldonya. Langkah selanjutnya adalah mengkopikan akun-akun yang digunakan di penyesuaian. Pada saat kalian menyusun neraca saldo, itu kan ada akun yang tidak terpakai atau yang terpakai hanya di saat kalian membuat penyesuaian. Jadi akun tersebut hanya ada saat kalian penyesuaian, hanya digunakan pada saat penyesuaian. Nah, ada di daftar akun tentu saja. Nah, ini dia. Ini dikopikan juga. Copy, masuk ke neraca lajur, kopinya spesial lagi yang value. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah selesai, dijumlahkan terlebih dahulu neraca saldonya. Sama dengan sum, kurung buka, di blok, kurung tutup, enterkan. Nah, kalau sudah ketemu satu, kemudian kopikan rumusnya ke sebelah kanan. Ya, sampai ujung di neraca saldo kredit. Caranya mengcopy seperti biasa, kursornya taruh di pojok kanan bawah sampai membentuk plus hitam seperti ini. Klik, tekan, kemudian geser ke samping. Seperti ini. Nah, antara debit dan kredit ini sudah sama, berarti sudah balance. Ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengisikan kolom jurnal penyesuaian, ya.
mengisikan kolom jurnal penyesuaian yang sebelah debit terlebih dahulu. Di sini. Nah, di tutorial teori itu sudah ada langkah-langkahnya. Nanti bisa kalian baca langkah-langkah untuk memasukkan data pada lajur penyesuaian. Ya, kalau nanti kalian baca, di situ ada langkahnya adalah yang pertama, klik insert function. Insert function itu ada di sebelah sini, ini ada formula bar, di sini ada insert function. Klik insert function seperti ini. Kemudian pada kategori pilih match and trick. Nah, ini kategori pilih yang match and trick. Kemudian pilih sum if. Dicari sum if. Sum if, bukan sum ifs. Ya, tidak pakai S. Oke. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul function argumennya. Pada ring di sini, silakan diisikan. Caranya mengisi, ini sebelah kanan, ini diklik seperti ini. Kemudian mengisinya adalah blok kolom AJP. Di blok kolom AJP. Diklik dulu sheet AJP seperti ini, kemudian diblok, keseluruhan diblok. Nah, kemudian absolutkan. Ya, dilihat ini sudah terabsolut. Ini kembalikan lagi. Kemudian pada kriteria sekarang. Kriteria isikan sel A7. Kalau di tutorial kamu itu A7 karena nomor akun yang ada di jurnal penyesuaian itu ada di sebelah tanggal. Kalau di punya kalian itu kan ada di sebelahnya debit. Kalau yang di sebelahnya debit itu kita gunakan kriteria nama akun. Jadi diklik nama akun seperti ini. Kemudian pada summary di sini isikan kolom debit pada AJP. Di blok, absolutkan. Kemudian oke. Nah, sudah muncul rumusnya di formula bar, kopikan ke bawah. Ya, seperti ini. Nanti jurnal penyesuaian ini sudah terpindahkan dari sheet AJP ini ke kolom penyesuaian sheet neraca laju. Nah, sekarang isikan yang sebelah kredit. Caranya sama, insert function, kemudian pada kategori pilih match entry, kemudian pilih yang sum if, oke. Rank diisikan, caranya diklik dulu seperti ini, kemudian pada AJP di sini diblok, absolutkan, kembalikan lagi, kriteria, pilih yang nama akun, summary, diblok pada kolom kredit, sheet AJP, absolutkan, ya. Oke, nah seperti ini, kemudian dikopikan ke bawah. Nah, secara otomatis jumlah dari kolom penyesuaian debit dan kredit masing-masing sudah terisikan. Dan isinya harus balance, harus sama. Kalau sudah sama seperti ini berarti sudah betul pekerjaan kalian. Sekarang ke lajur atau ke kolom neraca saldo setelah penyesuaian atau neraca saldo disesuaikan. Pada kolom neraca saldo disesuaikan di sini, kita tidak menggunakan insert function lagi, tapi kita ketikkan rumusnya secara manual, karena kita akan menggunakan kombinasi rumus if dan or. Langsung diketikkan, sama dengan if kurung buka, or kurung buka, neraca saldo debit diklik, ditambah penyesuaian debit dikurangi penyesuaian kredit kurang dari
0, koma, neraca saldo kredit lebih dari, kurang dari, 0, kurung tutup, koma. Awas, koma atau titik koma itu menyesuaikan dengan perangkat kalian. Ya. Di catatan kakinya ini dilihat. Kalau di sini titik koma berarti menggunakan titik koma. Kalau koma berarti pakainya koma. Ya. Lanjut. 0, titik koma. Neraca saldo debit, klik lagi. Ditambah penyesuaian debit, dikurangi penyesuaian kredit, kurung tutup, enter. Nah, sudah muncul angkanya, kopikan ke bawah. Nah, bagaimana dengan yang kredit? Yang kredit juga sama, kalian isikan. Dengan menggunakan rumus kombinasi if dan or. Sama dengan if, kurung buka, or, kurung buka, neraca saldo kredit, ditambah penyesuaian kredit, dikurangi penyesuaian debit, kurang dari 0, titik koma. Neraca saldo debit lebih dari, kurang dari, 0, kurung tutup, titik koma, 0, titik koma. Neraca saldo kredit ditambah penyesuaian kredit dikurangi penyesuaian debit, kurung tutup, enter. Kemudian dikopikan ke bawah. Iya, kamu lihat jumlahnya sudah sama, berarti sudah betul rumusnya. Langkah selanjutnya adalah mengisikan 4 kolom terakhir pada neraca lajur. Ya, kamu lihat ini adalah 4 kolom terakhir yang ada di neraca lajur. Ini adalah kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. 4 kolom terakhir. Nah, 4 kolom terakhir inilah yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan. Kalau kalian mau menyusun laporan laba rugi, berarti nanti melihatnya pada kolom laba rugi. Kalau mau menyusun neraca, berarti melihatnya pada kolom neraca. Itu ya. Nah, pada laba rugi sebelah debit, ini adalah rumahnya beban. Artinya, semua beban nanti akan ada di sini. Ini ya, sudah saya kasih keterangan. Rumahnya beban. Yang bernomor akun berkepala 5. Nomor akunnya berkepala 5. Kemudian sebelah kredit ini adalah rumahnya pendapatan. Semua pendapatan nanti akan ada di sini. Ya, nomor akunnya berkepala 4. Bagaimana dengan neraca saldo debit? Neraca saldo debit di sini adalah rumahnya harta. Bernomor akun 1. Ya, kepalanya adalah 1. Kalau nomor akunnya ini ribuan, berarti di sini 1000. Begitu. Ya, karena ini ratusan, berarti ini 100. Kalau yang sebelah kredit, ini adalah rumahnya utang atau modal yang berkepala 2 dan juga 3. Begitu. Ya. Nah, mari kita isikan pada laba rugi debit terlebih dahulu di sini. Kita gunakan rumus if. Sama dengan if, kurung buka, nomor akun lebih dari sama dengan 400. Nah, kenapa 400? Karena di sini adalah ratusan. Batasnya kan ini kan 4 batasnya kan ini 400. Ya. Jadi apa itu di kolom laba rugi ini isinya kan nomor akun 4 dan 5. Jadi yang lebih dari 4 dan 5, yang lebih dari 4 ini nanti masuk ke kolom laba rugi. Kurang dari 400 nanti masuknya ke neraca. Gitu. Jadi kita gunakan rumus sama dengan if kurung buka, nomor akun lebih dari sama dengan 400, titik koma, neraca saldo debit.
titik koma, 0, kurung tutup, enter. Ini ya, kita kopikan dulu. Iya. Sudah terisi, kamu lihat di sini 1.800.000 ini adalah punyanya beban gaji. Nomor akun 5. Nomor akun 5 semuanya ada di sini. Ya, semuanya ada di sini. Kemudian sebelah kredit sekarang sama dengan if kurung buka nomor akun lebih dari sama dengan 400, neraca saldo disesuaikan kredit, 0 kurung tutup, enter. Nah, seperti ini. Kopikan ke bawah. Ya. 6.600 ini adalah pendapatan. Nah, sudah betul. Ini adalah rumahnya pendapatan, ini adalah rumahnya beban. Begitu ya. Secara otomatis jumlahnya sudah tertampilkan. Ya, kemudian kita isikan terlebih dahulu untuk selisihnya. Selisih yang sebelah debit sekarang. Di sini kita isikan rumus sama dengan if kurung buka kolom kredit ini lebih dari kolom debit, kolom kredit minus atau kurang dikurangi dengan kolom debit. Kolom kredit dikurangi kolom debit, 0 kurung tutup, enter. Nah, ada selisihnya. Artinya apa? Kalau pendapatan lebih dari beban, ini kan rumahnya pendapatan nih. Ini kan rumahnya beban. Kalau pendapatannya lebih besar daripada beban, maka nanti yang muncul di sini. Nah, yang sebelah kredit bagaimana? Coba kita tuliskan rumusnya. Sama dengan if kurung buka kolom debit lebih dari kolom kredit, titik koma, kolom debit dikurangi kolom kredit, titik koma, 0 kurung tutup, enter. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian kita jumlahkan dengan menggunakan rumus sum. Sama dengan sum kurung buka. Hanya 2 kolom ini yang dijumlahkan. Kurung tutup, enter. Nah, antara debit dan kredit sudah sama. Gitu. Ya. Kemudian untuk mengetahui apakah ini laba atau rugi, berikan keterangan di sebelah sini. Keterangannya dengan menggunakan rumus. Kita isikan rumusnya. Sama dengan if kurung buka kolom laba rugi kredit lebih dari laba rugi debit, maka titik koma dalam tanda petik laba. Titik koma, ini tanda petik lagi ya, kemudian titik koma rugi. Kurung tutup, enter kan. Nah, berarti ini adalah laba. Kenapa laba? Bisa kita lihat, jika pendapatannya lebih besar daripada bebannya, pasti akan laba. Gitu, ya. Lanjut di neraca saldo sebelah debit. Neraca saldo sebelah debit juga sama, diisikan rumusnya dengan menggunakan rumus if. Sama dengan if kurung buka nomor akun kurang dari 400, titik koma, neraca saldo disesuaikan, titik koma, 0, kurung tutup, enter. Kemudian kopikan ke bawah. Yang sebelah kredit sama dengan if kurung buka nomor akun
kurang dari 400 titik koma kredit titik koma 0 kurung tutup enter. Kopikan ke bawah. Ya. Seperti ini. Kamu bisa lihat ini adalah bernomor akun 1. Ini juga bernomor akun 1. Ya. Kemudian ada yang berbeda di sini. Kamu lihat privé nomor akunnya adalah 3. Ya, privé nomor akunnya adalah 3. Kenapa ada di sebelah debit? Kemudian ada satu lagi, yaitu akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan ini nomor akunnya adalah 1. Nomor akunnya adalah 1. Kenapa ada di sebelah kredit? Nah, kedua akun ini adalah akun kontra. Ya, akun kontra itu adalah akun yang saldo normalnya berkebalikan dengan saldo normal kelompok akun tersebut. Contohnya adalah privé. Privé ini berkepala 3, artinya privé ini masuk ke dalam kelompok akun modal. Seperti kalian ketahui bahwa modal itu bersaldo normal di sebelah kredit. Kalau akun kontranya berarti bersaldo normal di sebelah debit. Gitu, namanya akun kontra. Terus untuk akumulasi ini nomor akunnya berkepala 1. Ya, berkepala 1. Nah, akun kontra berarti akun yang saldo normalnya berkebalikan dengan saldo normal kelompok akun tersebut. Kalau kalau nomor akun berkepala 1 berarti masuk ke kelompok harta. Ya. Nah, kelompok harta itu saldo normalnya ada di debit. Kalau itu akun kontra berarti saldo normalnya ada di sebelah kredit. Begitu ya. Nah, kemudian di sini bawahnya pendapatan bunga yang masih harus diterima. Awas, ini bukan pendapatan. Ya. Walaupun ini itu istilahnya adalah pendapatan, tapi ini bukan masuk ke kelompok pendapatan. Karena ada kata-kata yang masih harus diterima. Kalau yang masih harus diterima, ini artinya pendapatannya belum diterima. Itu. Jadi ini masuknya adalah piutang. Itu. Maka masuk ke kelompok harta. Itu ya. Lanjut ke kolom selisih. Di kolom selisih di sini harus kalian isikan rumus sama dengan if kurung buka kolom kredit lebih dari kolom debit, koma, kolom kredit dikurangi kolom debit. Enter. Kenapa false? Karena rumusnya kurang titik koma 0. Nah, kalau kamu kasih titik koma 0 nanti tidak akan false. Ya. Lanjut, yang sebelah kredit sama dengan if kurung buka ke kolom debit lebih dari kolom kredit, titik koma, kolom debit kurang kolom kredit, titik koma 0 kurung tutup enter. Nah, sama. Kamu lihat di sini 600, ini 600 dan memang harus sama. Jumlahkan, karena di samping sudah ada jumlah, maka langsung saja kamu kopikan ke samping. Nah, seperti ini. Ya. Baik, anak-anak, sudah selesai untuk penyusunan raca saldo dari Willa Salon. Silakan diterapkan pada latihan-latihan kalian selanjutnya. Kita akan bahas setelah ini adalah penyusunan laporan keuangan. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.